Ya, dan untuk mengetahui lebih jauh terkait peristiwa penembakan terhadap mantan Presiden Donald Trump serta dugaan motif di baliknya, kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof, ini kalau misalnya kita lihat nih, Prof, sejumlah asumsi ini mulai bermunculan nih di balik kejadian Donald Trump ditembak saat sedang berkampanye. Mulai dari konspirasi hingga percobaan bunuh diri. Bagaimana nih Profesor melihat asumsi-asumsi publik ini, Prof? Ya, memang dalam situasi seperti ini pasti akan muncul berbagai macam spekulasi yang disampaikan oleh berbagai pihak berdasarkan fakta-fakta yang sudah diperoleh tapi masih belum semuanya. Sebenarnya spekulasi ini tidak bisa dilakukan, apalagi menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi karena apa? Penyelidikan di Amerika Serikat masih terus dilakukan dan tentu akan prematur kalau misalnya kita menetapkan satu kesimpulan tertentu. Nah, kalau saya melihat memang spekulasi ini bisa dibagi menjadi 4 klasifikasi. Pertama adalah yang mengatakan bahwa ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pesaing dari Presiden Trump yaitu Joe Biden atau partainya, tetapi melalui kaki-kaki tangannya, ya, bukan mereka tentu yang melakukan, tetapi kaki-kaki tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan bahwa ini gimmick dari Presiden Trump untuk mendapatkan suara yang lebih besar. Oleh karena itu, ini sebenarnya dilakukan oleh kubu Trump sendiri, karena pertanyaannya adalah apakah penembakan terhadap bagian kepala yang meleset ke telinganya Trump atau memang sejak awal diarahkan ke telinga Trump. Ini juga menjadi pertanyaan karena kita tahu bahwa si Matthew Crooks ini yang menjadi terduga penembak ini adalah simpatisan dari Partai Republik walaupun pernah juga melakukan donasi ke Partai Demokrat sebesar $15. Yang ketiga adalah jangan-jangan Matthew Crooks ini adalah lone wolf. Lone wolf itu adalah dia bertindak sendiri, ya, tidak terafiliasi pada siapapun, mungkin saja dia ingin menjadi martir. Martir untuk siapa? Kepentingan siapa? Dua-dua dari calon presiden ini. Apakah kepentingan Trump? Karena dia mengatakan bahwa kalau saya melakukan penembakan ini, lalu kemudian Trump yang kena tetapi tidak meninggal, itu akan memperoleh simpati dari pemilih, sehingga Trump akan terpilih. Atau sebenarnya mungkin saja Matthew Crooks ini tahu bahwa kalau misalnya Trump menjadi presiden, mungkin banyak warga Amerika yang tidak suka, seolah-olah dia ingin membantu Presiden Joe Biden untuk menghilangkan pesaingnya ini. Ya, ini kita tidak tahu juga. Tentu ini harus diinvestigasi. Dan terakhir adalah kemungkinan adanya pihak luar di luar Amerika Serikat yang melakukan intervensi. Apakah itu dalam bentuk negara atau pelaku teror, kita tidak tahu. Jadi spekulasi-spekulasi seperti ini oleh para investigator memang tidak dinafikan. Jadi investigator atau penyelidik itu akan bergerak berdasarkan teori-teori yang ada, spekulasi-spekulasi yang ada, untuk mencocokkan dengan fakta-fakta. Mana yang paling benar? Itulah nanti yang akan disampaikan tentu oleh investigator. Tapi kita harus ingat bahwa nanti mungkin ada proses hukum selanjutnya untuk memastikan siapa yang bersalah dan yang harus bertanggung jawab. Seperti itu. Baik. Ya, Prof, terkait dengan hal ini memang sebelumnya Anda sampaikan bahwa memang penembakan terhadap Trump ini ada sebuah teori yang menyatakan bahwa ia ditujukan untuk mendongkrak elektabilitas dari Donald Trump ini sendiri. Namun secara logis apakah ini mungkin, Prof, dan bagaimana secara logisnya ini bisa dimungkinkan seperti itu, Prof? Iya, yang pasti adalah kalau dalam peristiwa seperti ini kita tidak mungkin menafikan, ya, apapun spekulasi. Kita tidak bisa mengatakan ini logis atau tidak logis karena semua hal akan dilihat. Ya, misalnya saja orang akan melihat pada waktu Presiden Trump merunduk lalu berdiri, lalu orang akan bertanya, kenapa Presiden Trump masih sempat berbicara fight 2 kali? Ya, apakah itu menunjukkan bahwa ingin memunculkan bahwa yang bersangkutan ini bisa kembali dan kemudian ingin melawan Presiden Joe Biden pada saat ini yang harus memenangkan pemilu. Nah, ini yang kita tidak tahu. Tapi
saya yakin bahwa ini bukan bicara logis atau tidak logis. Semua kemungkinan akan dipikirkan oleh penyelidik dan kemudian harus disesuaikan dengan fakta dan bukti di lapangan seperti itu. Baik, Prof. Dan kalau menurut Profesor ini, apakah peristiwa penembakan terhadap Trump ini bisa dikatakan sebagai senjata makan tuan, Prof? Karena kan kita tahu ya, Prof ya, Trump ini mendukung undang-undang kepemilikan senjata bebas di Amerika. Ya, kembali lagi, memang ada dua ideologi yang berkembang terkait dengan masalah senjata ini di Amerika, Partai Demokrat dengan Partai Republik. Partai Republik menghendaki bahwa masyarakat punya akses terhadap senjata, sementara Partai Demokrat tidak. Nah, apakah ini senjata makan tuan atau tidak? Sekali lagi kita tidak tahu. Kita belum tahu siapa sebenarnya penembak ini. Apakah penembak ini memang berafiliasi ke Partai Republik, terus kemudian dia melakukan tembakan ini atau apa, kita nggak tahu. Jadi menurut saya kita tidak mungkin menyimpulkan sesuatu tanpa fakta dan bukti yang benar-benar ada. Dan itu kita harus serahkan kepada penyelidik karena kita tidak ada di lapangan. Dan saya rasa kalau misalnya kita terus berspekulasi dan mengembangkan spekulasi yang tidak benar, khawatirnya ini akan menyesatkan masyarakat. Ya, Prof, kita tahu kalau acara ini memang merupakan acara yang sudah direncanakan sebelumnya. Artinya persiapannya seharusnya sudah baik ya, Prof ya. Lalu bagaimana sebenarnya petugas intelijen ini bisa kecolongan begitu, Prof? Bisa membuat kecolongan Trump ini bisa sampai ditembak. Begini, kalau kecolongan atau tidak, sekali lagi kita harus menunggu hasil penyelidikan. Tapi yang pasti adalah apapun yang sudah dipersiapkan untuk calon presiden atau VVIP katakanlah, dari sisi pengamanan ini pasti akan ada kekurangan, terutama sekali apabila VVIP atau pemimpin itu ingin dekat dengan masyarakat. Di dalam situasi kampanye pasti para pemimpin ingin dekat dengan masyarakat. Dan bagi pihak pengamanan ini sangat-sangat sulit untuk bisa memastikan bahwa VVIP yang harus mereka lindungi adalah dalam kondisi aman dan selamat. Ya, karena mereka harus melihat dari berbagai penjuru tempat, apalagi dalam posisi yang terbuka. Ya, walaupun mereka mungkin sudah melakukan screening terhadap orang-orang yang masuk, bahkan terhadap gedung-gedung yang ada di sekitar, ya, memastikan bahwa tidak ada orang yang menggunakan senjata dan lain sebagainya. Pasti itu sudah semua dilakukan. Tapi kembali lagi, memang karena kesulitan itu, maka tidak juga mudah kita mengatakan bahwa ini merupakan kecolongan dan karenanya ada kesalahan dari pihak pengaman. Semua itu harus kita tunggu hasil penyelidikan. Penyelidikan yang akan menentukan apakah memang ada kecolongan atau misalnya tidak ada kecolongan tetapi memang disengaja dan lain sebagainya. Kita juga masih belum tahu sampai ke arah sana. Seperti itu. Baik, intinya kita masih menunggu proses dari penyelidikan tersebut ya, Prof ya, dan kira-kira kemungkinan Betul proses sekali. itu penyelidikan itu akan cepat dilakukan gitu ya, Prof ya. Nah, Prof, kalau misalnya kita lihat nih menurut Profesor sendiri terhadap kasus penembakan yang dialami oleh Trump, apakah masyarakat Amerika ini akan khawatir nih Pilpres ini bakalan berlangsung sengit atau mungkin malah jadi tambah parah nih situasi Pilpres di sana? Ya tentu masyarakat Amerika Serikat akan menanti hasil penyelidikan dan hasil penyelidikan ini sangat ditekan ya oleh waktu karena sebisa mungkin sebelum bulan November karena nanti masyarakat Amerika akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan kejadian ini bisa memberikan banyak suara ke Presiden Trump, tapi bisa juga sebaliknya. Kalau misalnya hasil penyelidikan berbalik, maka lebih banyak ke suara ke Presiden Joe Biden. Kita masih belum tahu dan kita harus tunggu. Nah, tetapi rakyat Amerika Serikat saya rasa mereka tentu sedikit was-was ya terkait dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Yang pasti mereka tidak menghendaki adanya kekerasan dalam pesta demokrasi dan yang kedua adalah mereka tidak menghendaki apabila ada lone wolf ya yang sewaktu-waktu bisa mengancam karena ini sering terjadi di Amerika Serikat terhadap misalnya anak-anak SD dan lain sebagainya ya dan sekarang ini terjadi pada petinggi yang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Jadi ini merupakan kekhawatiran bagi rakyat Amerika Serikat karena sudah lama tidak ada peristiwa seperti ini di Amerika Serikat
Mungkin terakhir kalau yang sampai tewas adalah Robert F. Kennedy tahun 60-an ketika beliau mencalonkan diri menjadi presiden, seperti itu.